Alas Gumitir adalah perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Alas yang menjadi jalur transportasi lintas selatan itu juga jadi jalur alternatif bagi pengendara, selain jalur Pantura di utara. Meskipun di sekitar jalur lintas selatan area Alas Gumitir sudah banyak sekali warung-warung dan bahkan kafe, itu tidak menghilangkan kesan seram jika melewati jalur ini. Jalur Alas Gumitir cukup berbahaya karena rawan terjadi longsor, pohon tumbang, banyak belokan yang tajam dan penerangan jalan yang masih minim, membuat para pengendara harus berhati-hati jika melewati jalur ini. Di jalur Alas Gumitir ini juga akan diperlihatkan jurang yang cukup dalam di sepanjang perjalanan. Kesan mistis dan horor akan muncul bila pengendara melintasi Alas Gumitir ini pada malam hari. Kondisi penerangan yang minim pada malam hari akan menjadi momok tersendiri bagi para pengendara yang melintas. Beragam fenomena dan kejadian mistis kerap kali terjadi di jalur lintas selatan ini, mulai dari kecelakaan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Berikut beberapa misteri yang dikisahkan mengenai Alas Gumitir ini. Kisah mistis yang pertama mengenai cerita pasar setan yang berada di Alas Gumitir. Konon kabarnya, di sekitaran jalur ini adalah pasar dari para makhluk halus penunggu Alas Gumitir. Tak jarang para pengendara yang melewati jalur ini pada malam hari akan ditampaki aktivitas pasar yang ada di Alas Gumitir ini. Seperti cerita pengendara yang pada saat itu sedang perjalanan mudik bersama keluarganya melintasi Alas Gumitir ini pada pukul 2 dini hari dan mereka seolah melewati pasar yang penuh dengan pedagang makanan. Anak pengendara tersebut yang menangis dan meminta untuk beli jajanan di pasar itu pun membuatnya harus berhenti. Ia pun akhirnya membeli beberapa kacang rebus di tempat yang dikira pasar. Setelah bungkusan kacang rebus itu dibuka, ternyata di dalam bungkusnya berisi bunga 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Cerita serupa juga dialami oleh beberapa pengendara yang melintasi Alas Gumitir. Pada saat melihat pasar tersebut, mereka menganggap pasar itu terlihat seperti pasar pada umumnya. Anehnya perasaan curiga baru muncul ketika sudah melewati pasar tersebut, mereka seperti diperdaya oleh makhluk penunggu Alas Gumitir itu. Rentetan kejadian mistis di sekitaran Alas Gumitir kerap kali dikaitkan dengan arwah-arwah pekerja paksa dan simpatisan Partai Komunis Indonesia. Para pekerja paksa dan simpatisan PKI tersebut diduga mati pada saat membangun jalur di Alas Gumitir. Banyak dari pekerja paksa ini meninggal karena kelaparan. Para penduduk sekitar Alas Gumitir mempercayai jika para arwah-arwah itu masih menunggu di sekitaran Alas Gumitir. Ada juga cerita dari para penjaga terowongan Merawan yang mengalami kejadian aneh ketika menjaga terowongan tersebut. Seperti munculnya suara-suara tangisan yang minta tolong dan ada penampakan bayangan dengan perawakan pekerja. Alas Gumitir juga menjadi tempat pembuangan jasad-jasad simpatisan PKI. Konon jasad-jasad simpatisan itu dibuang di sekitaran wilayah yang bernama Watu Gudang. Patung yang ikonik dari jalur Alas Gumitir ini adalah patung perempuan yang menggunakan pakaian khas tarian gandrung dari Banyuwangi. Patung yang dibangun sebagai penanda kepada pengendara bahwa mereka telah memasuki wilayah Banyuwangi ini melengkapi kisah mistis di Alas Gumitir. Patung ini pernah viral di media sosial karena penampakan tangannya yang berubah ketika difoto oleh pengendara yang beristirahat di sana. Ketika waktu pagi hingga sore gerakan patung gandrung mengarah ke atas, namun jika malam hari gerakan tangannya mengarah ke bawah. Beberapa orang mempercayai adanya sosok penunggu yang menjaga patung gandrung tersebut. Sosok tersebut bisa berubah-ubah, kadang kala sebagai anak kecil dan kadang menjadi sosok perempuan berambut panjang. Selain jalan dan patung gandrung, Alas Gumitir ini juga memiliki bangunan tua yang dikaitkan dengan kisah mistis. Bangunan yang sudah ada sejak zaman Belanda kini menjadi milik PT PN 12. Bangunan yang berbentuk villa ini juga sering dirumorkan memiliki cerita mistis di dalamnya. Dulunya bangunan villa ini masih digunakan PT PN 12 untuk menerima para tamunya, namun bangunan ini kemudian ditelantarkan oleh PT PN. Alasan kenapa villa ini tidak digunakan lagi karena banyak sekali kejadian menyeramkan yang menyelimuti bangunan itu. Penampakan noni Belanda yang kerap kali menampakkan diri pada para tamu yang menginap itu membuatnya harus ditinggalkan. Banyak sekali warga yang tinggal di sekitar wilayah itu mempercayai adanya kerajaan makhluk halus.
Ditambah lagi di tikungan jalan yang berdekatan dengan villa itu sering sekali terjadi kecelakaan. Hal tersebut membuatnya menjadi lebih menyeramkan. Sering sekali kejadian mistis ini dibicarakan di media sosial dan portal berita. Dikabarkan ada sosok hantu yang meminta bonceng para pengendara yang sendirian. Kejadian ini dibicarakan oleh beberapa orang yang melihat hantu tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Menurut salah satu pernyataan kru bus jurusan Jember Banyuwangi menyatakan bahwa ada sosok hantu tersebut. Pada saat bus yang melintasi alas Gumitir di malam hari tidak ada kejadian aneh dalam 15 menit pertama. Semua masih dalam keadaan wajar. Namun ketika berada di jalur yang lurus ada seorang pengendara motor yang mendahului bus dan berjalan di depan bus. Diperkirakan jika pengendara itu mencari tambahan pencahayaan dari bus tersebut. Tak lama kondektur bus meminta sang sopir untuk menyalakan lampu sorot bus mereka. Bukan meminta pengendara untuk minggir melainkan sang kondektur melihat kejadian janggal pada pengendara motor di depannya. Tetapi karena pengendara motor tidak menyadari isyarat dari sopir bus, akhirnya klakson pun dibunyikan oleh sang sopir guna membuat pengendara motor di depannya segera sadar. Karena suara klakson tersebut menjadi pertanyaan dari para penumpang bus. Awalnya yang mengetahui kejadian tersebut adalah kondektur, kernet dan sopir. Namun tampaknya seorang ibu yang berada di bangku kedua dari depan itu mencari tahu apa yang ada di depan bus. Sang ibu yang tahu dengan hal janggal tersebut berteriak histeris dan membuat para penumpang lainnya mencari tahu, karena hal tersebut diketahui bahwa pengendara motor itu sedang membonceng sosok pocong di belakangnya.